Teman-teman, pernah nggak kita sadar kalau kata-kata itu punya kekuatan besar? Kadang satu kalimat bisa bikin orang senang seharian atau malah sedih seharian. Seringkali kita berpikir, cuma bercanda kok. Cuma komentar biasa. Tapi buat orang yang mendengarnya, kata-kata itu bisa sangat berarti. Di zaman sekarang, perkataan bukan hanya keluar dari mulut kita, tetapi juga dari jari-jari kita. Lewat chat, komentar media sosial, status, atau pesan singkat. Sebagai anak Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memakai kata-kata kita. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menghargai dan membangun orang lain. Itulah yang disebut respect dalam perkataan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk menggunakan perkataan kami dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Rasul Paulus menasihati jemaat supaya menjaga perkataan mereka. Dalam bahasa asli Alkitab, kata membangun berarti seperti membangun sebuah rumah. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan seharusnya memperkuat orang lain, memberi semangat, membawa kebaikan. Kalau kata-kata kita malah menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain, itu berarti kita sedang merobohkan, bukan membangun. Tuhan ingin kita menjadi orang yang membangun kehidupan orang lain lewat perkataan kita. Bayangkan ada dua teman di kelas. Yang pertama berkata, kamu mah nggak bisa apa-apa. Yang kedua berkata, tenang, kamu pasti bisa. Aku percaya sama kamu. Kedua kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa sangat berbeda. Kalimat pertama, menjatuhkan. Kalimat kedua, menguatkan. Itulah kekuatan perkataan. Coba jujur pada diri sendiri. Pernah nggak kita mengejek teman, berkata kasar, membuat komentar yang menyakitkan, menulis komentar negatif di media sosial? Kalau pernah, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berubah. Anak Tuhan dipanggil untuk menghormati orang lain. Bahkan lewat kata-kata. Mulai hari ini kita bisa melakukan beberapa hal sederhana. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Tanya dulu dalam hati, apakah kata-kata ini akan membangun atau menyakiti? Gunakan kata yang memberi semangat. Contohnya, kamu pasti bisa. Aku dukung kamu. Terima kasih. Ketiga, hindari kata yang merendahkan orang lain. 4. Jadilah orang yang membawa damai lewat perkataan. Yesus adalah contoh terbaik dalam menggunakan perkataan. Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang berdosa, Ia tidak menghina mereka. Sebaliknya, Yesus berbicara dengan kasih, kelembutan, dan kebenaran. Contohnya, ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang berbuat dosa, Yesus tidak mempermalukannya, tetapi berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus menunjukkan bahwa perkataan bisa mengubah hidup seseorang. Teman-teman, perkataan kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita dipenuhi kasih Tuhan, kata-kata kita juga akan penuh kasih. Sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi kemarahan atau kesombongan kata-kata, kita bisa menyakiti orang lain. Karena itu, mari kita belajar menjadi anak muda yang berkata baik, menghargai orang lain, dan membangun orang di sekitar kita. Itulah respect dalam perkataan. Kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami sering menggunakan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ajari kami untuk menggunakan perkataan kami dengan bijaksana. Pakailah mulut kami untuk memberkati dan membangun banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat, satu kata yang baik bisa menguatkan seseorang yang sedang lemah. Anak muda yang hebat bukan hanya yang pintar berbicara, tetapi yang tahu bagaimana menggunakan kata-katanya untuk memberkati orang lain. Jika terberkati dengan renungan ini, berilah like, share kepada keluarga, dan sohib-sohib BMU, dan sabe serabe, agar tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, berlimpah.